Ciri-ciri manusia yang sudah nyawiji dengan Tuhan itu seperti apa, Romo? Orang yang sudah nyawiji dengan Tuhan ini, jika kita melihat orang tersebut dalam keheningan, orang gagas opo-opo, artinya dalam berkegiatan lumrah seperti pada umumnya. Tapi ketika sudah maneges, maka hilang watak orang tersebut. Dia seolah seperti tonggak atau batu yang tidak bergerak, walaupun ada angin, walaupun ada gempa. Contoh Mbah Marijan. Meskipun banyak orang yang sudah diungsikan almarhum Mbah Marijan, berapa orang yang menjemput beliau tetap tidak mau. Dan ketika rame-ramenya dia bertafakur, bersujud ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon untuk dihentikan gempa itu, maka beliau pun meninggal dengan keadaan sujud. Semoga Mbah Marijan menjadi suri tauladan kita semua orang Jawa, dan semoga Mbah Marijan menjadi umat yang husnul khotimah. Amin. Amin. Orang yang sudah nyawiji dengan Tuhan, apakah nanti matinya bisa dikatakan mati sempurna, atau ada juga yang istilahnya moksa itu? Bisa dijelaskan? Kamuksan itu sejauh saya melihat sampai saat ini, di zaman kehidupan saya, tapi jadi di zaman kehidupan saya belum pernah tahu yang bagaimana namanya moksa. Tapi eyang-eyang atau bapak saya pernah bercerita bahwasanya buyut saya, si Joyo Sumarto, itu meninggalnya tanpa bekas. Jadi dalam sentong yang diseloroki dari luar itu tidak ada jendelanya waktu itu, tapi di dalam yang ada tinggal celana, baju, sarung, dan sabuk otok serta blangkonnya. Nah, jasadnya tidak ada yang tahu entah kemana. Namun konon bapak saya dan saudara bapak saya pernah ditemui. Namun saya sendiri belum pernah ketemu, juga tidak tahu bagaimana wajah serta rupanya Mbah Joyo Sumarto tersebut. Itu yang disebut moksa. Tapi senyampang yang saya sejauh kehidupan saya belum pernah tahu yang namanya moksa. Kembali menjawab tentang pertanyaan apakah bisa mati sempurna, manusia hanya bisa melihat sempurna dan tidak, itu Allah yang akan menerima, yang akan tahu. Terkait dengan moksa tadi, Romo, apakah setiap manusia itu bisa mati moksa? Setiap manusia bisa, dengan catatan mereka juga berlaku bersih. Dalam artian bersih, jangankan dengan sesama manusia, dengan makhluk lain tidak pernah menyakiti. Misalkan dicokot lemut atau digigit nyamuk, yura ditablek. Ono semut barisan yo nyimpang, ngidek suket, wae yo kegidan le jaluk sepuro lah, seperti itu. Kan mungkin penjenengan juga pernah tahu bahwasanya
Orang dulu itu ada yang akan menyabit rumput, istilahnya ngarit, itu berdoa dulu. Nyuwun njaluk sepuro karo si suket mau. Kowe tak babat kanggo pakane raja kaya. Ora tak nyonya, kowe pancen kodratmu dadi pakane raja kaya. Niki terkait dengan pindahnya ibu kota ke Kalimantan Tengah. Oh ya. Jika dilihat dari sisi spiritual, kedepannya setelah dipindah ke Kalimantan itu akan semakin baik ataukah sebaliknya? Mas, kalau saya optimis akan semakin baik. Secara logika, ibu kota Jakarta itu sudah penuh, penduduknya sudah padat. Tidak mungkin pemerintah harus mengurai penduduk untuk dipulangkan ke tempat asalnya. Dan ekonomi Jakarta sudah berjalan. Bagus. Roda ekonomi di Jakarta sudah bagus. Nah, lantas perpindahan ibu kota ke Kalimantan, maka saya optimis bagus karena baik. Karena apa? Memang saat sekarang masih dalam kondisi sepi. Jarang penduduk, namun yang namanya kota pusat pemerintahan nantinya akan datang para urban mencari kehidupan yang baru di sana. Yang makin lama juga akan menyamai dengan ibu kota. Itu yang pertama. Lantas kedua, Kalimantan sukunya, suku asli Kalimantan masih berpegang teguh pada adat dan tata cara yang dianut, sehingga peradabannya sangat kental sekali. Sementara Nuwun Sewu sekali untuk di Jakarta sudah terlalu maju, bahkan lebih condong ke barat-baratan. Saudara kita yang Betawi saja hampir kehilangan budayanya, ikut-ikutan budaya yang ekspor, impor. Gitu. Ikut-ikut budaya impor, kalah dengan budaya impor. Meskipun yang saudara kita di dalam Betawi masih mempertahankan, tapi gaya hidupnya ya tetap metropolis, kan gitu. Nah, beda dengan Kalimantan yang masih kental sekali. Jadi intinya akan semakin membaik ya, Bang. Semakin membaik, bahkan itu yang nantinya akan menjadi barometer persatuan negara-negara. Mengapa demikian? Ketika saya mengikuti upacara penempatan air dan bumi dari berbagai provinsi, ritual Kendi Nusantara ritual Kendi Nusantara itu bagi penjenengan atau adik-adik kita yang tidak pernah mengungkap buku sejarah, maka itu dianggap yang pertama kali. Padahal sebelumnya sudah berdirinya Keraton Surakarta Hadiningrat pindah ke Kartosuro dari Kartosuro pindah ke Surakarta Hadiningrat itu pernah ada di Tugu Solo. Itu di bawahnya tempat menanam tanah dari berbagai bupati Patmonconegoro pada masa itu, dan alhamdulillah Solo bisa berjaya hingga sampai detik
detik ini Kasunanan Surakarta Hadiningrat gitu. Berarti dulu pernah dilakukan seperti itu. Betul. Termasuk ketika Sumpah Palapa-Patih Gajah Mada juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi yang dilakukan oleh pemimpin kita, pemimpin negara kita, Pak Jokowi itu, kalau saya boleh ngomong, ya mengedak laku, artinya meniru perjalanan pendahulunya. Lho pancen wong Jawa, Mas. Wong Jawa. Memang banyak yang mengatakan seperti itu, Romo. Kedepannya akan semakin membaik. Amin.